Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 hingga ayat ke-13 mempunyai perikop, yaitu pencobaan di padang gurun. Dan saya mengambil tema pada pagi hari ini, yaitu Yesus dicobai iblis. Nah, saudara sekalian, dari pembacaan kita tadi mengingatkan kita kembali bahwa bagaimana iblis pertama kali mencobai manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Namun ada perbedaannya. Kalau iblis mencobai Adam dan Hawa, itu berada di Taman Eden. Kita tahu Taman Eden itu serba lengkap, serba cukup, serba nikmat. Dalam kondisi seperti itu, iblis mencobai Adam dan Hawa. Tetapi ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus berada di padang gurun. Padang gurun yang panas terik gersam, yang tidak ada apa-apa di situ. Ketika Yesus mencobai Adam dan Hawa, ketika itu Adam hidup di dalam kenikmatan, kecukupan, kelimpahan, dan tidak dikatakan waktu itu Adam dan Hawa dalam kelaparan. Tetapi ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus dalam keadaan yang sangat lapar, karena Yesus sudah menjalani 40 hari tidak makan apa-apa. Dia berpuasa di sana. Kalau Adam dan Hawa dicobai, mereka manusia yang penuh kelemahan. Tetapi Yesus dicobai. Yesus adalah anak Allah yang mempunyai power, mempunyai kekuatan yang tidak tertandingi. Nah, dari peristiwa pencobaan seperti ini, kita diberikan satu pengertian bahwa betapa gencarnya iblis melakukan penyesatannya kepada manusia. Betapa gencar usaha iblis ingin menggagalkan rencana Allah di dalam menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu tidak heran bila Petrus di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 menggambarkan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang kesana kemari mencari orang yang dapat ditelannya, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dan juga tidak heran bila Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 yang menggambarkan iblis itu bisa menyamar seperti malaikat yang terang, yang mengibuli orang-orang yang percaya. Sebab itu saudara sekalian, ingatlah bahwa Yesus memberikan peringatan ketika Yesus bergumul dengan jalan salibnya, dengan doanya yang 3 kali, yang sampai peluhnya keluar seperti tetesan darah di Getsemani. Yesus mengingatkan kepada muridnya, 3 orang itu yang tertidur, berjagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Dan kita tahu di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, Yesus juga mengajarkan kita berdoa kepada Bapa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setiap hari, setiap kali ibadah, kita tetap berdoa seperti ini. Nah, di sini menggambarkan bahwa sebenarnya Allah tidak ingin kita masuk ke dalam pencobaan. Tetapi kenapa di dalam pembacaan kita lihat bahwa Yesus sebenarnya dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus datang ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ada sebabnya saudara sekalian. Karena Yesus bukan hanya manusia, bukan hanya ilahi, mempunyai sifat keilahian yang tulen, yang sejati, tetapi Yesus juga mempunyai kemanusiaan yang terbatas, yang sejati, yang terbatas. Nah, oleh sebab itu kemanusiaan Yesus perlu diuji. Karena sejak Yesus dibaptis di Sungai Yordan, di situ Allah mengumumkan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ Allah memproklamirkan bahwa Yesus adalah Mesias, anaknya, anak Allah yang diutus menjadi penebus datang ke dunia. Dan di mana Yesus juga dipenuhi oleh Roh Kudus.
Nah, Yesus waktu itu baru saja diproklamirkan. Yesus sudah disiapkan oleh Allah untuk menjalankan kehidupan pelayanannya. Saudara sekalian, kita tahu segera daripada baptis itu Yesus terjun di dalam pelayanannya. Kita tahu sepanjang pelayanan Yesus selama 3,5 tahun itu, terus menerus Yesus mengalami cobaan daripada iblis. Bahkan sampai titik terakhir di atas kayu salib pun Yesus masih dicobai oleh iblis. Iblis melalui para imam, orang ahli Taurat. Iblis melalui salah satu daripada perampok. Iblis melalui serdadu-serdadu itu mencobai Yesus. Mereka mengatakan apa? Kalau engkau raja orang Israel, turunlah dari salib biar kami percaya kepadamu. Kalau memang engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu supaya kami percaya. Selamatkanlah dirimu, juga selamatkanlah kami. Kalau memang engkau anak Allah, kenapa engkau bisa menyelamatkan orang, tetapi engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu? Nah, saudara sekalian, sampai titik terakhir hidup Yesus di atas kayu salib pun, Yesus masih dicobai oleh iblis. Nah, dari sini kita tahu bahwa saudara sekalian, kalau Kristus sebagai kepala gereja pun dicobai oleh iblis, maka kita sebagai gerejanya tidak akan terluput dari cobaan iblis. Nah, saudara sekalian, apakah memang Yesus tidak mampu turun dari kayu salib? Apakah memang Yesus disalib karena ketidakberdayaannya? Tidak, saudara sekalian. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 hingga 18 Yesus mengatakan demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus mau katakan bahwa aku disalib bukan karena kamu membunuh aku, bukan. Karena aku memberikan nyawaku sendiri kepadamu. Dan kalau aku berhak memberikan, aku akan berhak mengambilnya kembali. Karena inilah pekerjaan yang aku lakukan, yaitu pekerjaan Bapakku yang di sorga. Jadi saudara sekalian, kalau Adam dan Hawa dicobai, mereka gugur dalam pencobaan. Maka Yesus Kristus pada hari ini, di dalam perikop pencobaan di padang gurun ini, kita melihat bagaimana Yesus akhirnya memenangkan pencobaan ini. Dan dari sini Yesus mengajarkan kita bagaimana memenangkan pencobaan terhadap iblis. Saudara sekalian, kita melihat sebelum Yesus terjun ke padang gurun, sebelum Yesus dicobai oleh iblis, Yesus sudah dipersiapkan oleh Allah. Yesus sudah mempersiapkan diri, dan yang menyiapkan dia itu adalah Allahnya. Saudara sekalian, kita lihat Yesus sebelum dicobai ke padang gurun, Yesus ada di sungai Yordan. Di situ Yesus dibaptis, langit terbuka. Di situ Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan. Dan Yesus pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, Yesus dipersiapkan oleh Allah. Kemudian ketika Yesus datang ke padang gurun, Yesus tidak langsung dicobai oleh iblis. Yesus bergumul, bersekutu, Yesus berkomunikasi erat dengan Allah selama 40 hari puasanya. Saudara sekalian, Yesus menyadari bahwa begitu berat tugasnya di kemudian hari untuk melaksanakan rencana Allah itu. Begitu beratnya jalan salib yang akan dia pikul. Oleh sebab itu dalam 40 hari puasanya, pastilah Yesus bergumul dengan tugasnya. Dan Yesus memohon kekuatan dari Bapanya yang di sorga. Bagi kita, anak-anak Tuhan,
Apakah kita sudah siap tempur seperti Yesus? Yesus sebelum dicobai oleh iblis, Yesus sudah siap tempur dengan perlengkapan. Apakah kita sebagai anak Tuhan juga siap tempur ketika kita terjun di dalam kehidupan kita setiap hari? Karena iblis akan mencobai kita. Tidak ada seorang pun kebal terhadap cobaan iblis. Tetapi yang penting, apakah kita bisa keluar sebagai pemenang di dalam cobaan yang iblis berikan? Nah, saudara sekalian, kita melihat bagaimana Kristus memberikan contoh. Ya, iblis tidak berdaya kepadanya. Nah, saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 6 ayat 10 hingga 18, apa yang harus kita persiapkan? Petrus mengatakan, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus menggambarkan bahwa hidup umat Kristen ini sebagai hidup peperangan. Peperangan terhadap siapa? Terhadap iblis. Oleh sebab itu orang yang berperang harus siap tempur, harus ada perlengkapan. Dan Paulus mengatakan, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Apa senjata Allah itu? Berikat pinggangkan kebenaran, yaitu kebenaran. Kita selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan kita selalu memberitakan kebenaran Tuhan. Kemudian berbaju jirahkan keadilan. Di dalam segala tindakan kita harus adil seperti Allah adil adanya. Kita tidak boleh pilih kasih, kita tidak boleh berat sebelah. Kita harus benar-benar adil menjadi manusia. Siapa yang salah katakan salah, siapa yang benar harus katakan benar. Siapa yang salah dinasehati, siapa yang benar harus dipuji. Kemudian kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Supaya kita di dalam memberitakan Injil, kita pakai kasut supaya kita tidak tercemar oleh pengaruh dunia yang jahat. Jangan seperti Paulus katakan, kalau kita menginjili orang yang selamat, kita justru yang binasa. Nah, saudara sekalian, kita harus pakai perisai iman. Dengan iman kita menentang segala anak panah pencobaan iblis, serangan-serangan daripada iblis. Kemudian kita pakai ketopong keselamatan. Ada keselamatan Allah menjadi ketopong yang melindungi kepala kita. Kemudian kita pakai pedang roh. Pedang roh itu apa? Adalah firman Tuhan untuk menyerang, untuk membinasakan pencoba itu. Nah, saudara sekalian, tidak cukup kita harus berdoa setiap waktu di dalam roh. Karena apa? Karena tidak bisa mengandalkan diri kita mengalahkan segala pencobaan itu. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita harus setiap saat berdoa di dalam roh dan berjaga-jaga. Untuk apa? Supaya kita dapat mengadakan perlawanan dan bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara sekalian, inilah nasihat Paulus. Nah, saudara sekalian, bila kita sudah disenjatai oleh perlengkapan persenjataan Allah, mari kita lihat dari pencobaan yang pertama. Nah, saudara sekalian, pencobaan pertama dilakukan oleh iblis ketika iblis datang kepada Yesus dan berkata, "Kalau engkau anak Allah, jadikanlah, suruhlah batu ini jadi roti." Dan iblis mengatakan itu kepada Yesus karena Yesus baru saja 40 hari berpuasa dan tidak makan apa-apa. Pada saat itu Yesus sedang lapar-laparnya. Dan pada saat itu mungkin Yesus sedang mengalih pandangannya mencari-cari makanan di padang gurun itu. Dan iblis yang sangat lihai memanfaatkan kesempatan. Dan lihat, iblis tahu bahwa Yesus pada saat itu sangat membutuhkan makanan. Dan iblis juga bisa memanfaatkan kesempatan. Karena iblis tahu bahwa di padang gurun gak ada toko jual makanan.
Ya, Yesus tidak bisa mencari makanan atau mendapat suplai makanan dari padang gurun. Karena di padang gurun itu hanya ada batu-batu, hanya ada pasir, hanya ada rumput-rumput kering di sana. Nah, saudara sekalian, iblis memanfaatkan. Pada saat itu Yesus sangat butuh makanan karena dia lapar. Karena 40 hari dia tidak makan apa-apa. Nah, saudara sekalian, iblis seolah mengatakan kepada Yesus, engkau lapar kan? Engkau butuh makanan kan? Nah, tidak ada cara lain. Engkau harus jadikan batu ini jadi roti. Tetapi apa jawaban Yesus? Yesus katakan manusia hidup tidak cukup hanya dengan roti, tetapi dengan firman yang diucapkan oleh Allah. Nah, saudara sekalian, Yesus mau katakan roti tidak cukup untuk hidup. Kalau manusia hanya hidup, hanya ada nyawa tanpa ada pikiran, tidak ada tujuan, tidak ada arah, hidup itu tidak ada arti. Dia tidak beda seperti sebuah robot, atau dia tidak beda seperti mayat yang hidup. Nah, saudara sekalian, Yesus mau katakan bahwa manusia mempunyai dua kebutuhan. Dia mempunyai kebutuhan jasmani akan roti, dia juga mempunyai kebutuhan rohani akan firman Tuhan. Dan Yesus tekankan bahwa kebutuhan rohani jauh lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Nah, saudara sekalian, hidup ini tidak hanya dengan makanan. Hidup ini harus ada tujuan, harus ada arti. Makanan hanya sifatnya sementara, tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Saudara sekalian, Yesus di sini memberikan contoh kepada kita. Dan betapa seringnya iblis mengalihkan pandangan kita kepada kebutuhan kita setiap hari, sehingga kita melalaikan diri kita kepada kebutuhan kerohanian kita. Kita mengejar kebutuhan jasmani kita, sehingga kita habis waktu untuk dunia ini. Dan kita lupa bahwa kita ada satu kepentingan, bahwa hidup kita adalah menjalankan, menggenapi rancangan Allah. Karena setiap orang hidup ada rancangan Tuhan di dalamnya. Saudara sekalian, kenapa Yesus tidak lakukan apa yang dikatakan oleh iblis? Ada beberapa alasan. Kalau Yesus benar-benar jadikan batu menjadi roti, maka berarti Yesus di bawah perintah iblis. Posisi Yesus di bawah iblis. Dan Yesus mau menyatakan kenapa dia tidak lakukan mujizat itu. Karena mujizat bukan untuk kepentingan diri sendiri. Mujizat itu adalah untuk membangun iman orang lain. Mujizat itu adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya Yesus tidak jadikan batu menjadi roti. Yesus menyatakan bahwa betapa pentingnya dia mengandalkan Tuhan, karena Tuhan punya rencana di atas dirinya. Saudara sekalian, di sini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa iblis selalu menyuruh kita untuk tidak bergantung kepada Tuhan. Iblis katakan kepada Yesus, kau kan anak Allah, kau kan mampu, kau kan bisa jadikan batu jadi roti. Kau kan tidak perlu tunggu Bapamu yang di sorga kirim makanan. Kau kan nggak butuh seperti bangsa Israel dulu memohon Tuhan, akhirnya Tuhan turunkan mana dari sorga. Engkau saat ini juga bisa mengerjakan, jadikan batu jadi roti. Betapa seringnya iblis juga mengatakan kepada manusia bahwa kita adalah tuan atas diri kita sendiri. Kita mampu kok merubah nasib kita. Kita tidak perlu bergantung kepada Tuhan.
inilah falsafah atau inilah pendapat hidup daripada orang-orang komunis. Bahwa mereka menganggap bahwa diri mereka adalah Tuhan atas diri mereka. Mereka lah yang merubah nasib mereka. Mereka tidak perlu mengandalkan siapapun. Nah, saudara sekalian, iblis memberikan pencobaan melalui batu jadi roti. Saudara sekalian, batu menjadi roti itu bukan perbuatan yang salah, bukan perbuatan dosa. Kalaupun Yesus jadikan batu jadi roti, Yesus tidak bersalah sebenarnya. Karena itu bukan perbuatan dosa. Tetapi salahnya di mana? Salahnya adalah Kristus yang selalu melakukan kehendak Allah. Pada saat itu dia mengambil inisiatif sendiri. Dia terpancing oleh hasutan, terpancing emosinya oleh iblis, sehingga dia melakukan sendiri di luar kehendak Allah, dan dia menurut perintah iblis. Itu yang salahnya. Jadi saudara sekalian, seringkali kita melakukan perbuatan yang tidak salah, dan namun di mata Tuhan kita salah. Kita harus perhatikan. Salahnya di mana? Adalah ketika kita melakukan perbuatan itu, kita tidak turut kehendak Allah. Saya sudah katakan tadi, Allah mempunyai rancangan di dalam hidup kita. Allah ingin kita hidup menggenapi rancangan itu. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Seringkali kita gopoh-gopoh karena ada kebutuhan. Kita ingin mencukupi, memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita gegabah bertindak, walaupun tindakan kita itu tidak bersalah, namun sudah di luar daripada kehendak Allah. Jadi hati-hati saudara sekalian. Bukan hanya melakukan perbuatan yang salah baru salah, tetapi kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang benar pun, kalau bukan kehendak Allah, itu salah di mata Tuhan. Saudara sekalian, kita masuk ke dalam pencobaan yang kedua. Yesus dibawa oleh iblis ke tempat yang tinggi. Kalau di Matius mengatakan ke gunung yang tinggi. Kenapa di tempat yang tinggi, saudara sekalian? Supaya dari tempat tinggi itu dapat melihat semua yang ada di bawah. Saudara sekalian, Yesus dibawa ke sana, kemudian iblis memberikan suatu penampakan dengan tiba-tiba segala kerajaan, kemegahan, segala kemuliaan, segala kuasa yang ada di bumi ini, dan berkata kepada Yesus, "Kau sembah aku, kau tunduk kepadaku, ini semua aku berikan kepadamu." Nah, saudara sekalian, cobaan ini adalah untuk menghasut, untuk menggoda Yesus, untuk melihat apa yang ditampilkan iblis di depan matanya. Iblis seolah mengatakan kepada Yesus bahwa kau boleh memiliki kuasa, kemuliaan, kenikmatan, kemegahan ini semua tanpa kau harus menjalani jalan salib. Saudara sekalian, karena hidup Yesus sudah tahu jalannya adalah jalan menuju salib, suatu jalan penderitaan yang panjang. Dan Yesus sekarang ditantang oleh iblis. Engkau boleh mendapatkan ini tanpa harus melewati jalan salib ini. Hanya engkau tunduk saja kepadaku. Nah, saudara sekalian, betapa seringkali cara ini juga digunakan iblis terhadap kita. Iblis menampakkan, memberikan kita melihat betapa indahnya kuasa, kemegahan, ketenaran, kekayaan yang ada di dunia ini. Dan iblis bersedia memberikan itu kepada kita dengan cara yang mudah, cara instan. Tidak perlu jalan salib, tidak perlu menurut kehendak Allah, tidak perlu ini dan itu. Sekarang tunduk kepadaku, turut caraku, maka kamu akan mendapatkan ini.
Saudara sekalian, sehingga tanpa sadar kita seringkali kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi di samping itu kita pakai cara-cara iblis untuk mendapatkan kekuasaan, kemuliaan, kekayaan, kedudukan, nama, dan sebagainya. Jadi kita sudah menduakan Tuhan. Saudara sekalian, padahal di sini Yesus katakan hanya kepada Allah engkau berbakti. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia kamu harus berbakti. Saudara sekalian, apakah kita hanya mengandalkan Tuhan? Apakah kita juga memakai cara-cara dunia? Cara-cara yang iblis sediakan? Apakah kita menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita menghindari jalan salib itu? Saudara sekalian, ini menjadi perenungan bagi kita. Dan Yesus katakan, hanya kepada Allah kita berbakti dan kita menyembah. Ya, jangan kepada yang lain-lain. Kita menyembah hanya kepada Tuhan saja. Nah, kita melihat pencobaan yang ketiga. Yesus dibawa ke atas bubungan bait suci. Bubungan bait suci itu bisa dilihat dari sekitar Yerusalem karena tingginya. Dan iblis berkata kepada Yesus, engkau terjunlah dari sini. Maka sesuai dengan Alkitab mengatakan, ada tertulis bahwa Allah akan mengutuskan malaikat untuk menolong engkau. Mereka akan menatang dengan tangannya agar kakimu tidak terantuk ke batu. Nah, saudara sekalian, iblis ingin mencobai Yesus dengan caranya supaya Yesus coba lompat dan engkau akan diselamatkan sesuai dengan perkataan Allah. Nah, saudara sekalian, seringkali juga kita disuruh mencobai Allah. Ya. Mencobai Allah itu berarti iman kita belum full kepada Allah. Kita belum percaya penuh kepada Allah karena kita masih ingin mencobai Allah. Allah tidak perlu dicobai karena Allah itu maha kuasa. Ya, kalau kita mencobai Allah berarti kita masih meragukan Allah. Dan iblis mau mengatakan kepada Yesus, karena engkau anak Allah, maka kalau kau terjun, kau pasti akan diselamatkan oleh Allah. Saudara sekalian, di dalam itu iblis sebenarnya membisikkan kepada Yesus, kalau kau terjun akan terjadi mujizat. Dan kalau mujizat itu terjadi, semua orang di sekitar Yerusalem itu akan melihat. Dan mereka akan kagum terhadap mujizat itu, dan dengan langsung mereka akan mengakui bahwa engkaulah Mesias. Dengan langsung engkau akan diangkat sebagai raja mereka. Jadi enggak usah susah-susah, ya. Enggak usah susah-susah. Engkau pergi beritakan Injil ke sana kemari untuk mencari orang-orang yang percaya. Enggak usah susah. Terjun saja dari sini untuk menyatakan bahwa engkau anak Allah. Jadi banyak maksud iblis dari cobaan ini, supaya Yesus mencobai untuk menyatakan identitasnya bahwa aku anak Allah loh. Jadi Yesus dipancing kesombongannya apabila dia melompat dari sana. Kalau tidak terjadi mujizat, maka Allah akan disangsikan. Bahwa orang akan mengatakan, di mana Allahmu? Engkau terjun, kakimu patah. Jadi iblis mempunyai banyak maksud, dan maksud iblis ini adalah menjatuhkan Tuhan. Iblis juga bisa mengangkat Tuhan menjadi sombong.
dan menghindari jalan salib. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Yesus menentang itu. Yesus katakan, jangan cobai Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, memang seringkali kita ingin coba-coba, ya, sehingga doa kita tidak juga dikabulkan. Karena ketika kita ada kebutuhan, kita pikir ya coba kita doa. Kalau Tuhan izinkan, kabulkan. Ya. Kita tidak tahu bahwa mencobai Allah itu adalah hal yang tidak baik. Nah, saudara sekalian, satu hal yang pasti kita tahu bahwa Yesus ketiga kali pencobaan dia menggunakan firman Tuhan. Karena setiap kali jawaban Tuhan kepada iblis diawali dengan ada tertulis. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan pencobaan adalah memakai firman Tuhan. Kalau kita ingin memakai suatu senjata, kita harus mahir di dalam mempergunakannya. Oleh sebab itu, kita bukan hanya fasih kepada firman Tuhan, tetapi kita juga harus fasih bagaimana memakai firman Tuhan itu. Iblis juga pakai firman Tuhan, tetapi iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Ketika di Padang Eden, di Taman Eden, iblis katakan, bukankah Allah mengatakan semua pohon di sini tidak boleh kamu makan buahnya? Iblis terbalikkan. Padahal Allah mengatakan semua pohon di sini boleh kamu makan buahnya, tetapi hanya pohon pengetahuan. Iblis putarbalikkan. Nah, di sini iblis mengatakan bahwa ada tertulis, bila engkau jatuhkan diri, maka Allah akan mengutuskan malaikat untuk menantangmu supaya kakimu tidak terantuk. Padahal di Mazmur pasal 91 ini mengatakan bahwa Allah akan melindungi orang yang punya iman kepadanya. Bukan untuk menghasut kita mencoba-coba, ya. Pakai janji Allah ini mencobai Allah. Nah, saudara sekalian, ada satu hal yang menjadi renungan kita. Kita tahu bahwa 3 kali pencobaan ini Yesus akhirnya menang. Tapi kita perhatikan, di dalam kemenangan ini kita tidak melihat ada kebutuhan yang terkabulkan. Yesus menang, tidak jadikan batu jadi roti. Yesus tetap lapar, tapi dia menang. Ini jadi renungan kita. Yesus menang, tetapi di situ ada kehendaknya yang tidak terpenuhi. Pencobaan kedua, Yesus menang, tapi di situ tidak mendapatkan kuasa dan kemuliaan. Dalam keadaan tidak mendapatkan kuasa dan kemuliaan, Yesus menang. Padahal kita lihat ya, setelah Yesus mati, bangkit, setelah Yesus menampakkan diri 40 hari kepada muridnya, dan waktu Yesus mau terangkat, Yesus katakan kepada murid-muridnya, maka kepadaku semua kuasa di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Tetapi itu Yesus dapatkan sesudah dia menjalani penderitaan salib. Tetapi di dalam kemenangan Yesus kedua ini, Yesus menang terhadap cobaan iblis, tapi Yesus tidak mendapatkan kuasa dan kemuliaan itu. Tapi Yesus menang. Yesus menang juga di dalam pencobaan yang ketiga. Walaupun di situ tidak terlihat ada mujizat, tidak ada terlihat bahwa kaki Yesus memang ditatang dan tidak terantuk batu, namun Yesus menang. Jadi saudara sekalian, kalau kita menang di dalam Tuhan, tidak berarti bahwa kita mendapat mujizat, ya.
Kalau kita menang di dalam Tuhan itu tidak berarti bahwa segala kemauan kita, segala kebutuhan kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita dapatkan itu semua. Itu belum tentu berarti menang. Ya. Kita bisa menang sekalipun kita tidak dapat kedudukan yang tinggi. Kita tidak dapat nama yang tenar. Kita tidak mendapat kekayaan yang banyak. Kita bisa menang. Jadi saudara sekalian, kita harus berhati-hati. Ketika ada kebutuhan kita yang terkabulkan, kita harus hati-hati. Ketika kita dapat kedudukan yang tinggi, nama yang tenar, kekayaan yang banyak, kita juga harus hati-hati. Ya. Ketika kita mendapatkan mujizat, kita anggap itu mujizat kesembuhan, itu mujizat apapun, kita harus hati-hati. Apakah mujizat itu? Karena kita terjebak di dalam jebakan iblis. Karena semuanya itu bisa diberikan oleh iblis. Oleh sebab itu, Yesus walaupun dia memenangkan, walaupun kehendak makannya tidak tercukupi, tidak terkabulkan, walaupun kemuliaan dan kuasa tidak dia dapatkan, walaupun tidak ada mujizat yang dia dapat nyatakan atas dirinya, namun Yesus mau lakukan itu, merendahkan diri, melakukan kehendak Allah. Yesus mau menyatakan bahwa dia benar-benar adalah anak Allah. Dia benar-benar hidup menurut kehendak Allah. Dia menang karena itu. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau menang di dalam kehidupan kita, bukan karena kita dapatkan ini dan dapatkan itu, tetapi kemenangan itu dapat kita peroleh ketika kita menjalankan kehendak Allah. Kita akan hidup di dalam kemenangan. Ingat Yesus katakan bahwa hidup lebih penting daripada makanan. Yesus juga mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku yang mengutus aku. Kita harus ingat bahwa Yesus selalu memberikan kita nasihat-nasihat. Oleh sebab itu, turutlah kehendak Allah. Ketika Yesus menang di dalam pencobaan, dia tentu mengharapkan kita juga menang. Karena Yesus memberikan teladan kepada kita melalui pencobaan ini. Jemaat yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, setelah Yesus memenangkan pencobaan daripada iblis, maka iblis, Alkitab mengatakan iblis mengundurkan diri daripada Yesus dan menanti saat yang baik. Nah, di sini menyatakan kepada kita betapa iblis sudah kalah tetapi tidak menyerah. Dia tetap menanti saat-saat yang baik dan akan kembali. Oleh sebab itu, kita harus waspada. Sekalipun kita pernah menang di dalam pergumulan, di dalam pencobaan iblis, kita tetap harus waspada, karena iblis hanya mundur sementara dan ia akan mengintai. Apabila ada kesempatan dan peluang yang kita berikan kepadanya, maka ia akan kembali menyerang kita. Oleh sebab itu, mari kita semua supaya kita senantiasa waspada, berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pedoman bagi kita dan juga menjadi peringatan bagi kita. Apakah kita seperti Adam dan Hawa gugur di dalam pencobaan? Apakah kita mengikuti jejak Yesus? Kita keluar sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau baik. Melalui firman-Mu hari ini, Engkau memberi kami teladan bagaimana kita memenangkan peperangan rohani terhadap iblis.
Kami tahu bahwa kami lemah Tuhan, kami selalu jatuh di dalam pencobaan. Oleh sebab itu kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan, agar kami selalu mempersenjatai diri kami dengan senjata yang lengkap daripada Allah. Sehingga kami boleh melepaskan diri daripada segala tipu muslihat iblis dan melakukan perlawanan serta memperoleh kemenangan. Biarlah kemenangan-kemenangan yang kami peroleh adalah kemenangan yang sejati, bukan kemenangan yang diberikan oleh iblis, yang merupakan jebakan kemenangan yang semu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sertai hamba-Mu, sertai semua yang mendengar firman-Mu, agar kami senantiasa boleh menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.